Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kemendikbudristek mengatur penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di ranah universitas. Melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, di dalamnya juga diatur mengenai pelaporan tindak kekerasan seksual baik secara verbal, fisik maupun digital. Beberapa waktu lalu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun aturan tersebut mendapat sorotan dari masyarakat, terutama pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa definisi kekerasan seksual merupakan kegiatan seksual dengan tidak adanya persetujuan di antara kedua belah pihak. Selain itu juga masih banyak pasal lain yang mengatur seputar penanganan kekerasan dan pelecehan seksual di ranah universitas, baik verbal, fisik maupun digital. Baik, untuk membahas lebih lanjut, kemudian apa urgensi dari Permendikbudristek dalam penanganan kekerasan dan juga pelecehan seksual di jenjang universitas ini, kita akan berbincang hari ini bersama dengan Bapak Hari Sadewo, selaku Child Right Advisor Plan Indonesia. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi Mas Imam, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak, semoga juga Pak Hari dan juga teman-teman tetap sehat. Kita masih akan menyoroti soal Permendikbudristek nomor 30 yang di masyarakat masih menuai kontroversi karena ada beberapa terjemahan gitu ya yang dianggap ini melegalkan zina ataupun seksual bebas gitu ya di universitas. Kalau teman-teman dari Yayasan Plan sendiri melihatnya seperti apa terjemahan dari kata ketika korban itu mengizinkan gitu? Saya pikir gini Mas Imam ya, jadi setelah saya baca peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini, bahwa sebetulnya frasa-frasanya itu menurut saya tidak ada yang kontroversial. Pertama ya, jadi memang kemudian kalau dilihat dari yang cukup mendapatkan sorotan publik, pertanyaan dan sebagainya, memang ada frasa dengan prosedurnya apa? Artinya bahwa sepertinya ini adalah hal yang baru gitu ya. Jadi sebetulnya ketika ini tidak ada klausul ini, seolah nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika ada klausul ini, kenapa jadi dipertentangkan, jadi dimasalahkan? Ada semacam yang menurut saya yang hal baru, sehingga mungkin ada kekagetan, ada pertanyaan dan sebagainya. Tetapi in prinsip bahwa klausul itu menurut saya tidak kontroversial dan tidak melegalkan apa yang disebut dengan kebebasan seksual. Ya, jadi frasa itu sama sekali menurut saya. Dan setelah kita diskusi dengan kawan-kawan itu seperti itu. Oke, baik. Gitu Mas Imam. Jadi yang menurut saya justru ini hal menurut saya sangat saya setuju. Kenapa? Karena ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam sebuah institusi, bahwa pentingnya sebuah aturan, sebuah payung hukum memastikan bahwa yang ada di situ, karena ini lingkungan perguruan tinggi, apakah itu mahasiswanya ataukah petugas ya, staf dan sebagainya, itu memang dia terlindungi betul. Jadi dari pencegahan bahkan sampai nanti ada aduan begitu, aduan yang betul-betul aman ya untuk para korban seperti itu. Baik. Itu Mas Imam. Menariknya adalah di sini kekerasan itu, ini kan kalau terjadi secara fisik dan verbal sebetulnya sudah banyak terjadi, tapi kemudian tidak dilakukan pelaporan. Tapi di sini kemudian ditambahkan lagi poin digital di dalamnya gitu. Kekerasan dalam dunia digital ini banyak masyarakat kemudian tidak sadar Pak Hari terkait kekerasan dalam digital. Barangkali juga kita menjadi pelaku atau orang lain telah menjadi korban. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hari terkait dengan kekerasan digital tadi. Ya, jadi itu kan teknologi yang terbaru ya, tapi sebenarnya bukan baru-baru banget sih, sudah lama, karena kekerasan secara online itu sudah cukup lama. Jadi misalnya begini, misalnya kita mengirimkan kata-kata grooming ya, saya karena di organisasi anak sering kita ada grooming pada anak, kemudian mengirimkan kata-kata yang merayu, melecehkan, mengirim gambar-gambar pornografi tanpa adanya persetujuan. Jadi tiba-tiba loh kok dia mengirim sesuatu yang ini menurut saya berbau seksual, ini sudah melecehkan dan sebagainya. Nah, itu yang disebut kategori di sini gitu loh. Yang ini
sebelumnya belum pernah banyak diatur, Betul. belum pernah banyak didiskusikan dan sebagainya, sehingga mungkin ada kekagetan publik, kekagetan terminologi bahwa sebetulnya itu sudah masuk kategori bentuk kekerasan seksual. Jadi jangan dibayangkan kekerasan seksual sekarang adalah bentuknya yang sangat ekstrim, berbentuk perkosaan, berbentuk pencabulan. Tidak, karena dalam konteks ini bahkan dalam verbal pun dengan kata-kata pun itu bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual baik melalui online maupun offline ya. Nah, kalau secara online ya lewat media-media tadi, media online ya yang ada di gadget kita semacam itu. Ini menjadi menarik kemudian perbincangannya Pak Hari Ya, karena akan sangat luas terkait dengan digital tadi. betul, Terlebih betul. anak-anak sekarang mungkin ya, baik itu misalnya yang sudah usia di universitas ataupun yang belum ya Ya, masih duduk di bangku ya. SD, SMP, Di SMA gitu. SM, Mereka betul, bermain betul, games di mana games tersebut betul, kemudian juga difasilitasi untuk adanya betul, pop-up iklan layanan tadi. Iklan layanan betul. yang memang berbau pornografi, baik itu misalnya ke situs Ya, langsung ataupun ke situs perjudian. Ini masuk konteks nanti yang akan menjadi perhatian teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Ristek. ya, ya. Khusus untuk yang anak-anak gitu ya, di Plan Indonesia sendiri pernah melakukan semacam survei kecil. Jadi kita mewawancarai sekitar 500 anak lah di dalam masa pandemi ini. Dan yang menarik adalah dari 96%-nya itu mengatakan bahwa mereka merasa terancam untuk mendapatkan kekerasan seksual. Kenapa? Karena ruang-ruang seperti ini memang berisiko ya, berisiko sangat sangat tinggi kepada anak-anak yang sebagian itu adalah mungkin illiterate ya, Ya. belum paham betul bagaimana menggunakan gadget yang secara aman bagi mereka, dan mereka sudah langsung terjun tanpa ada sebuah pendidikan dulu, tanpa sebuah pengantar dulu, tanpa ada sebuah bimbingan, pendampingan, itu menjerumuskan. Jadi memang temuan kami sangat sangat mengagetkan ya, 96% dia merasa terancam, mulai dari body shaming gitu ya, itu kan hal yang bisa mengancam kalau dibiarkan, bisa tidak hanya body shaming tapi social shaming dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang terus berkembang, Mas. Kalau kita nggak sejak awal kemudian mengedukasi, membuat semacam aturan-aturan hukum, payung-payung atau kebijakan-kebijakan untuk melindungi mereka, ini sangat membahayakan menurut saya. Seperti itu, Mas Imam. Oke. Ya sama seperti Ya, laporan atau data yang dirilis oleh teman-teman dari KPPA sendiri kan betul, 60% betul, loh anak-anak laki-laki kemudian betul. anak perempuan kita sudah mengakses Ya, pornografi dan kebanyakan pornografi ya, ini kemudian didapat dari games ya, yang mereka betul. mainkan gitu. Tapi ini kan Iya, konteksnya untuk universitas. Apakah kemudian hal-hal ya. seperti ini ketika kita temukan sebagai orang tua Pak Hari ini bisa menjadi laporan kita kemudian dengan adanya permen ini? Bisa. Jadi kan itu sudah ada semacam definisinya ya, apa yang menjadi kategori dalam kekerasan seksual di dalam Hmm, hmm, Permendikbud hmm, ini. hmm. Cuman begini memang Mas, kita mesti hati-hatinya begini, tiba-tiba harus diterapkan enggak? Memang perlu ada edukasi. Ya, mereka harus tahu bahwa mereka yang dulunya dianggap biasa-biasa saja, Ya. misalnya dengan sexting ya, mengirimkan gambar pornografi, dengan kata-kata yang seksis dan sebagainya, itu berakibat kalau memang yang dikirim itu merasa bahwa saya tidak nyaman, saya tidak setuju, ini bisa menjadi bagian dari kekerasan seksual seperti itu. Jadi memang yang penting adalah mengedukasi dulu. Jadi memang ada lompatan-lompatan norma-norma yang selama ini mungkin zaman-zaman kita kecil dulu itu dianggap biasa saja misalnya. Nah sekarang ini sudah bukan dianggap biasa saja karena konstruksi sosial kita terus berubah dengan juga termasuk dengan modernisasi, dengan era-era digital seperti ini, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan itu sangat cepat dan kita harus juga merespon cepat sebelum banyak jatuh korban. Dan yang terutama, Mas, bagaimana kalau di plan kami menemukan namanya no go tell ya. Jadi kita Ya, bisa ya. mengatakan tidak, ya. Oke, kalau orang mencoba untuk mencoba merayu, mencoba sexting, grooming, mengirimkan kata-kata yang tidak senonoh itu kita bisa mengatakan tidak. Yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu kemana harus melapor. Kalau seperti ini harus kemana melapor. Dan yang ketiga adalah bagaimana tadi korban-korban punya kekuatan, kemauan dan PD atau percaya diri untuk melapor. Nah itu perlu dibuat semacam sistem supaya orang yang menjadi korban itu
tanpa rasa takut, tanpa ada stigma, takut stigma dan lain sebagainya itu mampu melapor. Oke. Melapor artinya kalau di dalam lingkungan perguruan tinggi kan nanti pasti karena saya melihat peraturan menteri ini pekerjaannya akan lebih serius dan banyak nanti setelah ini ya, karena mereka menyiapkan infrastrukturnya. Bagaimana mereka membuat mekanisme pelaporan yang bebas dari tekanan, kerahasiaannya dijaga dan sebagainya. Orang kan jadi korban berpikir nanti kalau saya melapor, kemudian ada banyak yang tahu, wah sama-sama saja, malah saya jadi mendapat kekerasan lagi kan begitu. Nah ini yang PR infrastrukturnya setelah ini ya, setelah diadopsi peraturan menteri ini gitu loh. Itu rangkanya masih cukup panjang, SOP-nya, mekanisme pelaporannya dan sebagainya itu. Oke. Itu Mas Imam ya. Tapi rasanya masyarakat masih cukup percaya dengan Mas Menteri dengan pengalamannya soal infrastruktur digital gitu ya. Jadi kemudian untuk akses pelaporan dan lain sebagainya juga bisa cukup mudah. Nanti kita harapkan seperti itu. Kemudian banyak yang menjadi tafsiran juga di masyarakat terkait tentang lokasi kemudian pelecehan itu terjadi. Misalkan ini kan areanya universitas gitu, dan sementara beberapa hal bisa terjadi mungkin di luar jam belajar, di luar jam konsultasi, dan di luar kegiatan kampus. Apakah kemudian kita masih bisa menggunakan aturan ini untuk menjerat para predator-predator tadi yang melakukan hal tersebut? Saya pikir masih ya, karena di situ memang tidak ada pembatasan pagar, harus di dalam pagarnya kampus ya. Saya lihat tidak di situ, tapi adalah orang-orang, misalnya mahasiswanya, kemudian para staf pengajar, para karyawan di dalam konteks perguruan tinggi ya, dalam konteks perguruan tinggi itu saya pikir masih bisa. Nah memang kemudian persoalannya adalah melapor, oke, that's fine. Kemudian apakah kemudian ini masuk delik karena kekerasan seksual menurut yang saya tahu itu bukan delik aduan, gitu. Jadi once pelaporan kemudian ada penegak hukum yang tahu, itu memang dia punya kewajiban untuk menindaklanjuti. Jadi bukan delik aduan lagi gitu loh. Jadi tidak harus melapor ini dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini juga harus dibangun mekanisme bagaimana kejadian-kejadian di kampus, di dalam perguruan tinggi, kemudian apakah ini nanti follow up-nya bagaimana kalau memang ini ada indikasi-indikasi pada unsur-unsur kriminal yang diatur oleh undang-undang kan, undang-undang tindak pidana perdagangan orang, kekerasan KDRT, tindak pidana perlindungan anak misalnya semacam itu. Jadi karena sebetulnya yang harus banyak kita bahas tuh bagaimana nanti perihal pelaporannya tadi gitu. Karena sejauh ini mindsetnya hanya peristiwa yang terjadi di perguruan tinggi tadi. Nah, kalau bimbingan kan terkadang di luar jam ya. Balasnya kita WhatsApp-nya malam, terus dibalas dengan chat yang berbeda di luar konteks. Nah, itu kan banyak kemudian yang terjadi di mahasiswi kita gitu. Nanti kita bahas nanti ya Pak Hari ya. Kita lanjut nanti ya Pak ya. Kita lanjut nanti usai jeda, jangan baik. Pemirsa jangan belanjak dari layar kaca Anda, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita usai jeda, tetap bersama kami di Halo Indonesia.